Ini tadi teman-temannya udah saya hubungi tapi belum ada konfirmasi. Kita tunggu 5 menit lagi aja ya. Nanti sampai pada menit kelima kalau tidak ada berarti saya akan melakukan pembelajaran single ya. Nanti teman-teman bisa play recordnya. Ini sudah oh ini Mas Ri sudah masuk ya. Saya hidupkan mikrofonnya dulu. Oke, saya. Halo, selamat sore Mas Ri. Halo Mas Ri, bisa dengar suara saya? Halo, Mas Ri? Saya tidak dapat mendengar suaranya Mas Ri di sini. Mas Ri dapat dengar suara saya? Oke, kita coba chat dulu ya. Ini tidak dapat dengar suara Mas Ri. Halo, Mas Ri? Mas Ri dapat dengar suara saya? Coba saya hubungi lewat chat ya.
Oh, ini Mas Ri tidak ada suaranya. Coba saya. Oke. Oke, kalau gitu Mas Ri, saya coba log out dulu ya. Sebentar. Oke. Tes tes. Halo Mas Ri. Bisa dengar suara saya? Saya masih tidak bisa dengar suaranya Mas Ri sama sekali. Nih kita coba hubungin di sini. Oke. Oh, oke, kita tunggu Mas Ri untuk send out biar maaf untuk log out biar nanti bisa sign in lagi. Tadi di chat Mas Ri bilang kemungkinan sinyal karena besok pagi teman di daerah Mas Ri ada angin typhoon lagi ya. Kita sama-sama berdoa ya buat teman-teman supaya diberi keselamatan. Oke, kita tunggu Mas Ri untuk sign in lagi. Cek cek. Oke, ini Mas Ri sudah masuk lagi ya. Kita coba. Nisa. Halo Mas Ri. Ini saya masih belum bisa dengar suara Mas Ri ya. Ini mungkin nanti Mas Ri bisa play record ya nanti ini karena saya lihat mikrofon saya juga normal ini.
Sinyal saya juga bagus, tapi suara Mas Ri di sana tidak ada. Oke, ini. Oh, ini Mbak Hermi. Oke, kita buka dulu, Mbak Hermi. Oke. Kita coba hubungin Mas Ri ya. Oke. Karena ini berhubung waktu, jadi oke, saya chat Mas Ri dulu. Oh, ini Mas Ri tadi keluar masuk lagi sama Mbak. Nanti bisa play recordnya ya Mas Ri ya, karena saya juga nggak bisa dengar suara Mas Ri sama sekali nih. Tadi saya cek sinyal sama mikrofon saya juga kondisinya bagus ya. Oke, saya akan mulai kelas hari ini. Pada hari ini 26 September 2016 ya, pada hari Senin kita akan belajar tentang pentingnya penghematan daya. Jadi sebelum saya mulai kelas ya, mari kita berdoa. Oh, ini kata Mas Ri sinyalnya juga hijau. Ini dari apanya ya? Soalnya kalau sebentar saya balas dulu ya. Nah, oke, jadi kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai kelas hari ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, tadi berhubung karena kendala suara mungkin Mas Ri jadinya log out ya, karena saya tidak bisa dengar suara Mas Ri dan Mas Ri juga tidak bisa dengar suara saya. Saya cek dari sinyal, sinyalnya bagus. Dari mikrofon juga mikrofon suaranya bagus. Saya coba rekam tadi, play rekamnya sebelum masuk kelas. Ada soundnya juga di record ya. Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tentang pentingnya penghematan energi. Ini Mas Ri sign in lagi, tapi masih sama saja. Coba kita. Oke, kita coba hidupin lagi. Halo Mas Ri. Oh, masih sama saja ya. Masih sama saja, tidak ada suaranya. Oke. Nah, kiri ini kita bisa lihat ya. Di sini ini ada lampu jalan. Nah, lampu jalan ini dia pemanfaatan energi listrik dan sangat bermanfaat ya untuk para pengendara, di mana dia itu menerangi jalan ketika malam hari ya. Jadi kita bisa lihat kondisi jalan itu seperti apa. Oke, saya balas dulu. Nah,
Nah, bagaimana kegunaan energi ini ya? Penerangan jalan ini kan menggunakan energi listrik. Nah, bagaimana kegunaan energi listrik dan penghematannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa simak di sini ya. Oke, ini peta konsepnya. Oke. Nah, sebelum kita belajar penggunaan energi listrik dan penghematannya, kita harus tahu dulu energi listrik. Apa sih energi listrik? Energi listrik itu merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber listrik, ya. Di mana sumber listrik ini itu dapat menghasilkan arus listrik. Nah, sumber listrik itu disebut juga sebagai pembangkit listrik. Nah, dalam di sini ya kita bisa lihat sumber listrik itu dibedakan menjadi dua. Ya, sumber listrik itu yang pertama sumber listrik tenaga kimia dan sumber listrik sumber listrik dengan menggunakan magnet atau bersumber dari magnet. Untuk tenaga kimia itu contohnya baterai, aki ya. Itu energi listrik. Nah, ini yang menggunakan baterai sama aki. Nah, kalau untuk yang magnet ini di sini ada 6 jenisnya ya. Yang pertama itu generator, yang kedua dinamo sepeda, motor dan mobil. Ya. Yang ketiga turbin PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTA itu. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, dan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini yang berdasarkan dari menggunakan magnet ya. Nah, untuk pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak sekali listrik untuk pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya karena listrik kita bisa menggunakan banyak fasilitas ya. Sebagai contoh kita menggunakan lampu ya. Jika lampu padam pada malam hari, kita akan mengalami kendala ya, karena sekarang banyak sekali kehidupan sehari-hari kita yang bergantung pada listrik. Nah, ini Mas Ri, tadi saya keluar lagi dan masuk lagi, masih nggak ada suaranya Mbak. Saya balas dulu. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, karena ini ya, kehidupan sehari-hari kita itu banyak menggunakan listrik. Jadi ini beberapa contoh dari pemanfaatan sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sumber penerangan rumah. Nah, tanpa listrik ya, itu ketika malam hari kita akan kesulitan, gelap gulita karena tidak ada penerangan ya. Karena adanya listrik, jadi kita bisa menyalakan lampu, makanya kita bisa belajar dengan nyaman ya. Terus ini ya sama-sama ya Mas Ri ya. Nanti kita saling mendukung, saling membantu satu sama lain ya. Nah, nah karena malam hari ini gelap, jadi kita butuh penerangan. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan. Kalau seandainya penerangan itu tidak ada, contohnya listrik mati ya, kita berarti akan membutuhkan lilin, senter dan sebagainya sebagai alat penerangan lainnya ya. Lampu merupakan alat penerangan yang paling sering digunakan karena ya tadi ya berfungsi, dia menggunakan energi listrik yang paling simpel sekali. Kita tidak perlu ini kalau lilin atau lampu minyak gitu ya, kita harus ini penerangannya pun nggak maksimal, dan kalau lilin berapa jam sekali juga habis. Nah,
Ini adalah salah satu pemanfaatan sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai sumber penerangan rumah, terutama pada malam hari. Nah, yang kedua itu sumber listrik untuk berbagai kegiatan. Nah, berbagai kegiatan di sini contohnya sekarang kita bisa lihat ya, berbagai macam peralatan rumah tangga sekarang banyak menggunakan energi listrik ya. Oh, ini sinyal sama-sama bagus kok nggak ada suaranya, Mbak. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada kompor listrik ya di sini. Nah, peralatan listrik tidak hanya dipakai pada siang hari, namun hampir setiap saat ya. Hampir semua bidang pekerjaan itu ya memerlukan energi listrik. Energi listrik digunakan untuk alat elektronik dalam bidang kedokteran, transportasi, perindustrian, perkantoran dan lain-lain. Kalau di perkantoran itu kan pasti ada mesin fotokopi, komputer dan lain sebagainya. Nah, itu ini ya memerlukan energi listrik pemanfaatannya ya dalam kehidupan kehidupan kegiatan sehari-hari. Nah, sebagai contoh di sini tadi selain ini ya, selain tadi komputer di perkantoran, mesin fotokopi dan lain sebagainya, ini dalam bidang kedokteran, operasi dapat berjalan dengan baik jika ada energi listrik ya. Tanpa energi listrik, bayangkan begitu banyaknya alat ketika dijalankan operasi, kalau listrik itu mati, nah pasti operasi tidak berjalan dengan baik ya. Nah, seperti itu. Nah, lampu lalu lintas dapat menyala jika ada energi listrik. Nah, ketika malam hari tidak ada energi listrik, lampu mati, padam ya, listrik padam, tentu saja jalanan itu akan menjadi gelap dan itu akan menyulitkan para pengendara. Oke. Nah, yang kedua itu tadi pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, dan ini adalah penghematan energi listrik ya. Kebutuhan energi kita terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri dan ekonomi. Jadi kita bisa lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari hampir tidak ada yang lepas dari listrik ya. Dari alat komunikasi seperti HP, terus ketika kita bekerja komputer ya, alat memasak, terus penerangan, terus lampu lalu lintas dan lain sebagainya itu menggunakan energi listrik ya. Jadi semakin waktu penggunaan energi listrik ini semakin meningkat ya. Penyaluran listrik telah meluas ke daerah-daerah terpencil ya. Jadi hampir seluruh Indonesia ini hampir rata untuk ini ya penyebaran listriknya. Kalau dulu kan untuk daerah-daerah terpencil masih tidak terjangkau oleh listrik. Nah, sekarang sudah hampir seluruh pelosok di Indonesia itu sudah menggunakan listrik ya. Nah, namun pasokan listrik yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tersedia. Namun pasokan listrik yang tersedia itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Jadi kebutuhan listriknya semakin meningkat, tetapi pasokan listrik, produksi listriknya ini tidak atau belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat itu. Nah, oleh karena itu kita ya sebagai kesadaran diri seharusnya melakukan penghematan energi listrik ya. Nah, kita tentu masih ingat ya iklan yang sering muncul di berbagai media. Kurangi penggunaan listrik mulai pukul 17
5 sore sampai 10 malam. Karena ini ya, penggunaan listrik paling tinggi terjadi mulai dari pukul 5 sore hingga 10 malam ya. Jadi sebisa mungkin kurangi penggunaan listrik pada mulai pukul 5 sore sampai 10 malam ya. Nah, saat ini pemerintah sedang berusaha melakukan pemerataan listrik ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, kita juga dapat berpartisipasi dalam melakukan penghematan penggunaan listrik. Penggunaan listrik sesuai kebutuhan juga berarti menghemat biaya rekening listrik setiap bulannya ya. Jadi selain kita membantu pemerintah dalam penghematan listrik ya, kita sebenarnya sedang membantu diri kita sendiri, karena kalau kita hemat listrik tentu saja penggunaan daya dalam ini ya, penghitungan daya itu ya, rekening listriknya ya, itu akan semakin minimal ya. Jadi kita bisa menghemat uang ya. Nah, penghematan energi listrik contohnya itu saat kamu tidur dapat mematikan lampu kamarmu. Jadi usahakan kalau tidur itu lampunya dimatikan, supaya ini adalah satu bentuk dari kita sedang menghemat listrik ya. Jangan menyalakan lampu di siang hari. Nah, jika keluargamu menggunakan pompa air listrik, penuhilah bak mandi dan seluruh kebutuhan kamar mandi dalam sekali waktu. Jadi jangan diisi sedikit, nanti ada yang menggunakan dinyalakan lagi kalau pompa air seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari pemborosan energi listrik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk mencuci dan menyetrika pakaian itu secara teratur ya. Jadi jangan satu baju disetrika lagi, nanti dicabut, nanti butuh baju lagi, setrika lagi. Nah, itu bentuk dari ini ya, pemborosan juga, karena ketika kita mencolokkan setrika ke stop kontak itu ya, tarikan pertama pada peralatan rumah tangga menggunakan listrik itu tinggi, jadinya dia akan menarik banyak energi. Nah, itu juga dapat merupakan pemborosan energi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini selanjutnya alat-alat yang menggunakan energi listrik ya. Tadi ya, hampir seluruh di kehidupan kita itu menggunakan energi listrik ya, memanfaatkan energi listrik. Nah, apa sih alat-alatnya? Nah, ini yang pertama, jenis dan manfaat alat-alat yang menggunakan energi listrik. Nah, manfaat alat-alat yang menggunakan energi listrik dalam listrik bagi kehidupan antara lain itu bel listrik. Nah, bel listrik ini biasanya dipasang di pintu rumah atau pintu gerbang. Fungsinya untuk mengetahui bila ada tamu sebagai tanda masuk atau sebagai istirahat di sekolah. Jadi kadang kan kalau ini rumahnya yang begitu sangat besar ya, jadi tamu ingin mengetok pintu kan jauh, jadi yang punya rumah tidak bisa mendengarkan, jadi dia memanfaatkan bel listrik ini supaya mengetahui ada tamu. Selain itu juga di sekolah-sekolah ini digunakan sebagai bel tanda masuk dan istirahat ya. Nah, yang kedua itu adalah alarm. Alarm ini biasanya dipasang di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan penyimpanan barang-barang berharga. Fungsinya alarm ini untuk mengetahui adanya bahaya seperti pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga itu kipas angin. Kipas angin itu dapat berputar karena adanya energi listrik ya, seperti kemarin bab yang kemarin ya, itu kipas angin ini merupakan perubahan energi listrik menjadi gerak ya. Nah, jadi karena adanya ini ya, listrik yang mengalir dan dia menimbulkan gerak, perputaran baling-balingnya ini ya.
Nah, dari perputaran ini maka akan menghasilkan angin. Nah, kipas angin ini berfungsi untuk membuat angin buatan sehingga ruangan menjadi sejuk. Nah, yang keempat pemanfaatannya itu adalah televisi dan radio. Nah, televisi dan radio itu merupakan sumber informasi dan hiburan ya. Nah, televisi dan radio dapat berfungsi karena adanya energi listrik yang mengalirinya. Nah, kalau tidak ada energi listrik, tentu saja ya, tanpa listrik ya, itu televisi atau radio ini tidak dapat berfungsi ya, atau tidak bisa menyala. Nah, yang kelima ini adalah kulkas. Kulkas ini fungsinya menyegarkan dan mengawetkan makanan. Kulkas lebih dikenal dengan istilah lemari es. Nah, dari benda-benda tadi yang saya sebutkan ada bel listrik. Sebentar, saya cek inbox siapa tahu dari teman-teman. Oh ya. Oh ya, saya balas dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi Mbak Sherly itu bilang tidak dapat ikut kelas karena habis ada medical check up. Oke, selain tadi ya ada kulkas, kipas angin, terus bel listrik dan lain sebagainya ya. Masih banyak sekali pemanfaatan listrik ya, alat-alat yang digunakan setiap hari menggunakan listrik, misalnya ada AC, mesin cuci, mesin fotokopi, komputer ya. Banyak sekali. Nah, ini membuat karya ini kita lewati ya. Oke. Nah, teman-teman, dalam penggunaan energi listrik ya, kita seharusnya hati-hati dalam penggunaan energi listrik. Karena listrik ini walaupun sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, tetapi listrik ini juga berbahaya ya. Nah, ada beberapa hal untuk menjaga keselamatan. Hal-hal, oh ini maaf, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan energi listrik ya. Yang pertama itu adalah saat menggunakan listrik ya, maksudnya alat listrik. Oke. Tangan dan kaki tidak boleh basah ya. Oke, maksudnya di sini ya, sebenarnya tubuh kita ini bukan konduktor yang baik ya. Akan tetapi saat kulit kita basah ya, tubuh kita bisa menjadi lebih mudah menghantarkan listrik. Jadi tubuh kita itu bukan tubuh kita itu bukan konduktor. Jadi tubuh kita itu tidak bisa menghantarkan listrik. Tetapi ketika tubuh kita basah ya, tangan atau kaki kita basah, salah satu, nah bersentuhan dengan listrik, nah tubuh kita ini bisa menjadi atau mudah menghantarkan listrik ya. Oke. Jadi perlu hati-hati dalam penggunaan listrik. Yang kedua, itu pastikan tidak ada air di sekitar stop kontak dan steker ya. Pastikan tidak ada air di stop kontak dan steker ya. Nah, ini ya teman-teman, air ini merupakan konduktor listrik ya yang sangat baik ya. Jadi listrik jika terkena air dia dapat dihantarkan. Jadi hati-hati. Nah,
dalam penggunaan listrik, kita harus yakin bahwa stop kontak itu tidak basah atau tergenang air. Air yang berhubungan langsung dengan stop kontak dapat menghantarkan listrik. Hal ini harus diperhatikan terutama saat terjadi banjir, ya. Saat dilanda banjir, aliran listrik di rumah harus dimatikan. Caranya dengan mematikan saklar pada meteran listrik. Jika tidak, stop kontak tadi terkena air, tentu saja air itu dihantarkan melalui banjir tadi, air di banjir tadi ya, listrik ya. Ketika kita masuk ke dalam genangan air itu, tubuh kita bisa terkena sengatan listrik ya. Jadi harus berhati-hati terutama ketika banjir. Pastikan stop kontak listrik rumah itu dimatikan ya, meterannya. Yang ketiga adalah jangan memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. Jadi ya, di sini maksudnya stop kontak itu menyediakan listrik yang siap mengalir. Jika konduktor, misalnya logam, jika kita memasukkan logam ya ke dalam stop kontak, maka saat itu juga listrik mengalir ke konduktor yang dapat berpindah ke tubuh kita. Jadi kita bisa kesetrum ya. Jadi jangan memasukkan benda konduktor ya, seperti logam, kaca ya. Ke dalam stop kontak. Kalau tidak nanti kita bisa tersetrum aliran listrik dan itu sangat berbahaya. Yang keempat itu jangan menggunakan alat listrik yang rusak atau kabel yang terkelupas. Jadi ya teman-teman ya, jika kita menggunakan peralatan listrik ya, jangan menggunakan alat rumah tangga atau apapun yang dalam kondisi rusak atau kabelnya terkelupas. Kerusakan alat listrik dapat mengakibatkan hubungan singkat atau konsleting. Konsleting ini dapat mengakibatkan kebakaran ya. Kalau kita menggunakan alat yang sudah rusak ya atau kabel yang terkelupas, itu akan menimbulkan konslet ya. Konsleting ini dapat menimbulkan kebakaran ya. Selain itu, untuk kabel yang terkelupas, seandainya kita tidak sengaja memegang atau menyentuh kabel tersebut, tentu saja kita akan langsung tersetrum oleh aliran listrik. Yang kelima, jangan memperbaiki sendiri alat listrik yang rusak ya. Oke, ini yang terakhir, jika ada alat elektronik di rumah rusak ya, mintalah ahli elektronik untuk memperbaikinya. Listrik dapat mendatangkan bahaya jika kita kurang paham cara penggunaannya. Oleh karena itu, jangan bermain-main atau mencoba sendiri jika kita tidak dapat atau tidak mengetahui cara kerja alat itu dengan baik. Banyak sekali kebakaran yang terjadi atau konsleting ini karena persentuhan antara kawat listrik dari kutub positif dan kutub negatif ya. Jadi karena aliran listrik bersifat proton atau positif bertemu dengan aliran listrik bersifat negatif. Ini akan dapat menyebabkan konsleting ya. Jika konsleting itu terjadi tadi, itu dapat menimbulkan kebakaran. Tentu saja itu adalah hal yang merugikan kita semua. Oke. Tadi selain karena penggunaan listrik yang semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita perlu berhemat. Itu tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam pemanfaatan energi listrik ya, ini ada 5. Nah, selain energi listrik ya, energi yang harus kita hemat itu adalah bahan bakar. Nah, tentu saja dalam selain listrik ya, manusia juga menggunakan bahan bakar sebagai sumber energi ya. Bahan bakar banyak digunakan di rumah tangga itu seperti minyak tanah dan gas. Nah, minyak tanah dan gas itu digunakan untuk menyalakan kompor. Selain itu untuk menjalankan kendaraan bermotor yang digunakan itu adalah bensin, solar dan juga gas ya. Nah, jadi karena ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau unrenewable ya, renewable ya. Jadi ya, kita juga harus pemanfaatannya itu dengan baik. Jadi tidak boros. Kita harus hemat ya. Nah, ini ya teman-teman ya, tadi mungkin saya akan mengetikkan ini. Tadi kan saya sudah sebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam ini ya, saya ulas lagi hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang dilakukan dalam menghemat energi. Antara lain itu matikan lampu atau alat listrik lainnya ketika tidak digunakan. Nah, misalnya ketika televisi sudah tidak ditonton, kita harus mematikan. Ketika kita tidur, lampu dimatikan ya. Nah, gunakan alat listrik yang kira-kira sama fungsinya tetapi hanya menggunakan sedikit energi. Misalnya kita menggunakan kipas angin daripada AC. Ini fungsinya sama, kipas angin dan AC ini mempunyai fungsi yang sama ya. Nah, makanya tetapi penggunaan energi listriknya itu sangat jauh berbeda antara kipas angin dan AC. Jadi kita lebih memilih kipas angin untuk penghematan energi ya. Nah, tadi untuk kompor listrik itu matikan segera setelah memasak. Jadi kalau tidak dipakai dimatikan. Selain itu, ini yang paling sering kita lakukan ketika kita mengecas HP ya teman-teman ya. Setelah selesai cabut cas HP kita dari stop kontak ya, itu merupakan bentuk dari penghematan energi. Karena ketika cas HP kita masih nempel di stop kontak walaupun tidak digunakan, itu tetap terjadi aliran energi listrik. Nah, itu merupakan pemborosan. Nah, itu tadi tentang penghematan energi listrik. Kita coba kerjakan ya bareng-bareng ini. Ini rangkuman, kita baca sebentar. Energi listrik, tadi ini artinya energi listrik merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber listrik. Ya, sumber listrik itu ada 2, tadi sumber energi listrik tenaga kimia dan sumber listrik dengan menggunakan magnet. Tadi energi kimia itu contohnya baterai. Saya tulis di sini baterai sama sama tadi itu aki ya. Nah, untuk energi magnet tadi ada generator, terus ada PLTU, PLTN, PLTA dan PLTG. Nah, manfaat sumber listrik antara lain sumber penerangan rumah tadi lampu tadi, sumber listrik untuk berbagai kegiatan industri, contohnya pemakaian komputer, alat-alat mesin, kalau dalam kedokteran ya itu alat-alat operasi dan lain sebagainya. Penghematan listrik merupakan wujud kepedulian dan kedisiplinan diri. Jadi ya, kalau kita menghemat listrik itu sebagai bentuk dari diri kita bahwa kita peduli dengan lingkungan. Ya, karena tadi listrik itu contoh saja PLTU. PLTU ini tidak hanya dia pembangkit listrik tenaga uap,
Tetapi dia tidak hanya sekedar pemanfaatan air yang dijadikan uap. Nah, mesin-mesin di situ ada boiler, ada turbin yang menghasilkan uap tadi. Nah, tenaganya itu bersumber dari batu bara. Nah, batu bara itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Jadi kalau kita boros penggunaan listrik, otomatis kita bayangkan saja listrik kita boros, ya. Nanti otomatis produksi listrik akan semakin meningkat, ya. Penggunaan listrik akan meningkat, produksinya juga meningkat, dan penggunaan batu bara tadi juga akan meningkat, ya. Nah, kalau penggunaan batu bara meningkat, eksploitasi pengambilan batu bara, ya, itu tentu saja dilakukan penambangan, dan kalau dilakukan secara terus-menerus itu dapat merusak lingkungan juga, ya. Nah, jadi kalau kita hemat listrik, pasti kita dapat menjaga lingkungan kita atau bumi kita ini tetap dalam kondisi baik, ya. Nah, tindakan penghematan listrik dapat dimulai dari diri sendiri tadi, ya. Jadi dari diri sendiri, contohnya ketika televisi sudah tidak ditonton, dimatikan. Lampu dimatikan pada siang hari atau ketika tidur. Mematikan kompor listrik ketika selesai masak, ya. Contohnya banyak ya yang bisa kita lakukan. Nah, jenis-jenis alat yang menggunakan energi listrik itu antara lain tadi, ya, ada bel listrik, alarm, kipas angin, televisi, kulkas. Selain itu juga masih ada banyak lagi seperti AC, komputer, ya, alat-alat operasi dan lain sebagainya, ya. Ini karya sederhana yang menggunakan energi listrik, itu bisa model lampu, lalu lintas, bel listrik, adaptor tadi. Ini praktek, ya, karena kita kan tidak bisa praktek, jadi kita lewatkan saja. Oke, kita coba ini ya teman-teman, ya, kita kerjakan soal. Ini masih ada 11 menit, jadi kita coba kerjakan soal, ya. Contoh sumber listrik tenaga kimia tadi, ya. Listrik itu dibagi menjadi dua, sumber listrik tenaga kimia dan magnet. Kalau kimia tadi baterai dan ini aki, ya. Ini berarti jelas baterai jawabannya. Generator, dinamo sepeda, dan PLTA itu sumber listrik tenaga magnet, ya. Untuk yang nomor 2, perusahaan yang menangani listrik adalah, ya, PDAM, PLN, PLTN, PLTA. Nah, perusahaan yang menangani listrik itu adalah PLN. PDAM itu dia di bidang air bersih, ya. Air bersih atau minum. Nah, untuk PLTN dan PLTA itu bukan yang menangani tetapi sumber listrik, ya. Oke, ini Mas Dian masuk, saya hidupkan mikrofonnya. Halo, selamat sore Mas Dian. Ini saya tidak dapat menghidupkan mikrofon Mas Dian. Mas Dian bisa dengar suara saya? Oke. Ini nggak bisa ditulis, kita tulis di bawahnya. Ya. Waalaikumsalam, ya. Saya balas chatnya Mas Dian dulu, saya. Oh, suaranya nggak ada juga, ya.
Nah, untuk soal yang ketiga ya. Ini penggunaan listrik paling tinggi terjadi pada pukul tadi ya, jelas. Jadi banyak penggunaan listrik itu pukul 5 sore sampai 10 malam. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, Mas Dian. Oke, ini ya Mas Dian baru masuk katanya buru-buru ngiket tali kapal. Tidak apa-apa ya Mas Dian ya. Nanti bisa lihat recordnya. Oke, yang keempat, salah satu bentuk tindakan penghematan listrik. Oh, malah nanti malam ya Mas Dian ya. Sebentar ya. Salah satu bentuk tindakan penghematan listrik dilakukan dengan mematikan semua peralatan listrik, tidur dalam keadaan gelap, tidak menonton televisi, memakai lampu hemat listrik ya. Oke, ini yaitu penghematan. Jadi kita bisa melakukan dengan tidur dalam keadaan gelap. Ini Mas Diannya lockout karena tadi Mas Dian bilang nanti malam ada angin topan lagi. Jadi beliau buru-buru untuk mengikat tali kapal. Oke, semoga ya teman-teman yang di sana diberi keselamatan ya. Nah, soal yang kelima ini peralatan listrik yang digunakan untuk tanda peringatan adalah alarm, dinamo, adaptor atau dioda ya. Jelas sekali adalah alarm ya. Jenis peralatan listrik yang berguna untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara visual. Visual itu dapat dilihat ya. Visual itu yang dapat dilihat dengan mata. Jadi yang mana radio, televisi, kulkas atau adaptor ya. Jelas sekali jawabannya adalah televisi ya. Ini radio itu secara audio ya. Penyampaian informasi secara audio kalau untuk radio. Kalau kulkas tadi fungsinya bukan menyampaikan informasi tetapi sebagai penyimpan itu tadi ya, makanan atau sayuran supaya tetap segar. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Di bawah ini peralatan yang dapat digunakan dengan energi listrik adalah traktor, pengungkit, adaptor atau dioda. Nah, jelas sekali ya itu adalah adaptor ya. Yang kedelapan, alat yang digunakan untuk menguji peralatan listrik adalah altimeter, termometer. Oh, ini kita sudah diingatkan tinggal 5 menit. Oke ya. Alat yang digunakan untuk menguji peralatan listrik: altimeter, termometer, multimeter atau barometer ya. Jelas sekali jawabannya adalah altimeter. Termometer ini adalah alat untuk mengukur suhu ya. Barometer itu untuk mengukur ketinggian ya. Nah, yang ke-9 itu karya sederhana yang menggunakan energi listrik. Contohnya itu tadi model lampu lalu lintas ya. Pengujian peralatan listrik dapat dilakukan dengan dioda, adaptor, lampu, resistor. Pengujian peralatan listrik dapat dilakukan dengan bola lampu ya. Jadi kalau ini kita contohnya kita mau ini ya ngecek ini, jadi kita pakai lampu ya. Oh, ini berarti ada aliran listrik kalau nyala gitu. Oke, teman-teman. Ini adalah pertemuan kita hari ini ya, tentang penghematan energi listrik ya. Ini karena waktunya yang sudah ini, saya tutup pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat kita semua, untuk kita semua ya.
Ini karena hari ini ada kendala, saya sinyalnya bagus, mikrofon saya juga lancar, tapi saya tidak dapat dengar suara teman-teman dan teman-teman juga tidak dapat dengar suara saya. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman bisa play record atau nanti pada awal Oktober saya kasih resume untuk semua mapel dan juga latihannya nanti teman-teman bisa belajar ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.